Sejarah adalah gambaran peristiwa masa lampau yang dialami manusia disusun secara ilmiah. Sedangkan peradaban adalah segala hasil kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang dipandang memiliki nilai tinggi dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang SPPI adalah segala peristiwa yang dialami manusia pada masa lalu sebagai penjelmaan kegiatan dan pemikiran masyarakat Muslim yang didasari dengan ajaran-ajaran Islam. Dan pemikiran adalah kegiatan manusia mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalnya untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan baru. Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Sebelum datang Islam, kehidupan sosial bangsa Arab jauh dari nilai-nilai yang beradab, yakni zaman jahiliyah. Lahirnya agama Islam membawa dampak yang luar biasa bagi tatanan kehidupan sosial dan budaya. Islam membawa pembaharuan dalam bidang agama, hukum, ekonomi. Peradaban Islam pada masa Rasulullah ada dua, yaitu periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Di periode Mekah, Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya secara sembunyi-sembunyi. Awalnya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di lingkungan keluarga, yaitu ke Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Thabit. Pada periode Mekah ini, Nabi Muhammad SAW memberikan perubahan yang drastis, terlebih di bidang akidah dan akhlak. Pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi nabi dan rasul, beliau juga menjadi pemimpin negara. Rasul mendirikan pondasi-pondasi kemasyarakatan, yaitu mendirikan masjid, kekuatan persatuan dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, serta membuat perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Sehingga peradaban Islam yang dibentuk oleh Rasul di Madinah menjadi kokoh serta kuat dan meluas ke wilayah Arab. Selanjutnya, peradaban Islam pada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam yang dijuluki As-Sabiqunal Awwalun, yang menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf, yang pertama kali dipanggil khalifah, dan juga pertama kali membentuk Baitul Mal. Adapun kebijakan strategi Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama, memerangi kaum riddah, yang kedua, pengiriman pasukan Usamah, yang ketiga, menghadapi Imperium Persia, yang keempat, menghadapi Imperium Romawi, yang kelima, mengumpulkan lembaran ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah dengan cara ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Adapun kebijakan strategi Umar bin Khattab yaitu mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima perang, menaklukkan kota Persia, penaklukan kota Damaskus, penaklukan Syria Utara, penaklukan Yerusalem, penaklukan Mesir, pembentukan lembaga kekhalifahan, dan membangun kota-kota baru. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau menjadi khalifah ditunjuk oleh 6 tokoh, dan beliau mempunyai kebijakan-kebijakan strategi yaitu mengadili dan menjadi wali Ubaidillah, perluasan wilayah, pembukuan Al-Quran dengan ras Utsmani, perluasan Masjid Nabawi. Dan Khalifah Utsman ini memiliki sifat yang sangat menonjol,
dari semua khalifah, yakni kedermawanannya. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Pemilihan beliau didesak oleh para pemuda karena banyak pemberontakan setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Adapun kebijakan Ali bin Abi Thalib yaitu pergantian pejabat negara, penarikan tanah milik negara, pengembangan ilmu pengetahuan, perang Jamal, dan perang Siffin. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, peradaban Islam diteruskan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin, yakni Ali bin Abi Thalib. Pendiri dinasti Umayyah yaitu Muawiyah. Dinasti ini berkuasa selama 91 tahun. Adapun kemajuan yang dicapai di dinasti Umayyah ini adalah pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, administrasi pemerintahan, organisasi keuangan, organisasi ketentaraan, bidang sosial budaya, bidang seni dan sastra, bidang pendidikan. Setelah dinasti Umayyah berakhir, kemudian diteruskan oleh dinasti Abbasiyah. Yakni berdirinya dinasti Abbasiyah berawal dari merapuhnya sistem internal dari dinasti Umayyah. Perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah yaitu tempat-tempat belajar seperti kutah, masjid, majelis muhadarah, darul hikmah, dan madrasah. Yang kedua, kegiatan menerjemah. Pusat kegiatan ilmu pengetahuan, bidang sosial dan budaya, bidang politik dan militer. Selanjutnya, setelah dinasti Abbasiyah yaitu perkembangan Islam abad pertengahan yaitu tahun 1250 sampai 1800. Sedangkan